Setelah lihat video ini, kamu mungkin malas bayar pajak. Halo brother, inilah alasan mengapa pajak kendaraan di Indonesia lebih mahal dari Malaysia. Contohnya motor BMW R1300 GS Adventure yang kita tampilkan ini. Di Indonesia motor ini dipatok dengan harga sekitar 1,4 miliar rupiah, sementara di Malaysia sana harga motor ini nggak sampai 500 juta. Berdasarkan informasi media otomotif lokal dan jiran itu, BMW R1300 GS Adventure ini dijual dengan harga Rp140.000 atau sekitar 477 juta rupiah. Buset dah, jauh amat harganya. Itu baru harga pokok. Kalau pajaknya lebih mengerikan lagi. Catatannya kami dapatkan pajak BMW R1300 GS Adventure ini untuk tahun pertama berkisar sekitar Rp203.285.000. Angka ini didapatkan dari perhitungan pajak tahun pertama dengan cara menghitung asumsi pajak 12,5% BBNKB dari harga jual motor dan 2% dari nilai jual motor ditambah SWDKLLJ 35.000 ditambah administrasi TNKB 100.000. Itu untuk tahun pertama. Nah, kalau pajak tahunannya atau setelah tahun pertama kita hitung aja SWDKLLJ sebesar 143.000 ditambah PKB 28 juta ditambah bea administrasi 50.000. Total pajak tahunannya adalah 28.193.000. Ingat, ini perhitungan dengan asumsi harga BMW R1300 GS ini 1,4 miliar rupiah ya. Angka ini bisa jauh lebih murah dengan mempertimbangkan banyak hal, tapi intinya pajaknya 2 digit. Nah, bandingkan dengan Malaysia. Di Malaysia harga motor ini pajak tahunan di negeri jiran untuk BMW R1300 GS Adventure ini berdasarkan catatan lembaga pajak Malaysia hanya dikenakan Rp350 atau sekitar 1,3 jutaan rupiah untuk wilayah semenanjung Malaysia. Sementara harga pajak tahunan lebih murah lagi di wilayah Sabah dan Sarawak. Di dua lokasi itu pajak tahunan untuk motor ini hanya Rp42 atau sekitar Rp164.000 saja. Pertanyaannya adalah mengapa pajak Indo jauh lebih mahal dari Malaysia padahal kita serumpun? Jawabannya ada beberapa. Pertama, karena Indonesia menganut filosofi pajak yang berbeda dari Malaysia. Indonesia menjadikan nilai jual sebagai dasar pajak ditambah sistem progresif dengan alasan mengontrol jumlah kendaraan dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sementara Malaysia justru mengambil pendekatan yang lebih fungsional berdasarkan kapasitas mesin dan efisiensi kendaraan. Kedua, di Indonesia pajak tidak berdiri sendiri. Ada banyak biaya lain-lain mulai SWDK, LLJ dan admin terpisah namun wajib dibayarkan. Sementara di Malaysia tidak ada ribut-ributan kayak gini. Dan alasan yang ketiga, pajak kendaraan di Indonesia juga digunakan untuk menambal biaya infrastruktur yang belum sepenuhnya efisien. Nah, mirisnya pemerintah nggak mau ambil pusing. Hal ini dibebankan ke masyarakat dan menambah beban publik semakin besar. Kalau di Malaysia nggak ada tuh yang kayak gini. Nah, sekarang mari kita diskusi. Menurutmu apakah aturan pajak kendaraan bermotor di Indonesia ini masih relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Menurut kalian mungkin nggak pemerintah bakal menurunkan pajak sebesar-besarnya agar tidak membebani masyarakat? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. See you on the next video. Yang lihat bintang di angkasa, langit tinggi tak pernah berbalik.